Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan demo program dan juga hasil dari source code-nya. Sebelumnya kita mengambil tema tentang kependudukan dan kita mengambil judul yaitu Sistem Informasi Kependataan Penduduk Berbasis Web. Di sini kita menggunakan framework CodeIgniter. Nanti kita akan menjelaskan terkait dengan konfigurasi, lalu ada controller, model, dan juga view. Yang pertama kita akan mendemonstrasikan yaitu dari segi controller dulu. Di controller sendiri kita terdiri dari folder admin, ada ketua RT dan juga penduduk. Lalu di luar itu kita ada cari penduduk, kontak, ada email, lalu ada keluar, login, dan juga welcome, dan juga reset password. Nah, untuk yang pertama kita coba contohkan sampling, salah satunya adalah dari cari penduduk.php. Oke, di sini untuk tampilan dari cari penduduk.php yaitu yang masuk ke kategori controller. Di sini sendiri nanti akan connect ke database dan juga ke model, yaitu kita connect ke m_penduduk, di mana nanti akan secara otomatis terkonfigurasi satu sama lain. Lalu di sini karena untuk mencari penduduk, jadi kita menggunakan function post dan juga function array, di mana kita akan mencari dengan satu kriteria tertentu dengan memasukkan satu field kriteria tertentu. Di sini sendiri yaitu mengisi dari segi nama dan juga tanggal lahir. Sebentar, saya coba ke bawah. Nah, di sini untuk selanjutnya, visual code selanjutnya, shortcut selanjutnya, yaitu jika kita mengisi data penduduk dan nama yang terkonfigurasi nanti di saat si datanya valid atau true, maka nanti akan secara otomatis menunjukkan atau memvisualisasikan dari si cari penduduk ini. Jika salah, nanti tidak akan menghasilkan si data penduduk yang ada, sehingga make sure kalau kita mengisi field nama dan juga tanggal lahir secara benar, karena nanti akan terkoneksi juga ke view. Kalau misalnya tidak sesuai atau invalid, maka tidak akan menunjukkan hasil yang kita inginkan. Tadi sudah ditunjukkan terkait dengan shortcode dari segi controllernya, lalu akan dilanjutkan untuk dari segi modelnya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Ajay Sanjaya. Oke, saya akan lanjutkan presentasi selanjutnya sebelumnya yaitu em, di folder model yang terdiri dari index, login, admin, anggota, account, data lain, email, informasi, KK, penduduk, reset password, dan RT. Jadi sebagai sampelnya kita ambil penduduk, melanjutkan yang sebelumnya. Nah, di sini ada eh, kita di sini kita relasikan ke view. Jadi ada public function view anggota. Nah, di sini untuk mengambil ID RT urut ada public function ID urut. Lalu eh, selanjutnya ada public function add. Selanjutnya eh, nah di sini juga kita menambahkan public function update, itu untuk mengupdate database ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada juga public function get by name. Get by nama itu ada nama sama tanggal lahir. Dan kita masukkan juga ke database-nya. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Dendi. Silakan. Akan menjelaskan diffuse ya, yang dimana diffuse ini ada beberapa folder seperti folder admin, folder ketua RT, dan folder penduduk.
Nah, di sini kita akan berfokus di folder penduduk. Di folder penduduk ini, kita akan berfokus pada pencarian data penduduk. Nah, kita akan ke codingan cari.php. Di codingan cari.php ini kita lebih banyak menggunakan CSS dan Bootstrap. Dan juga di sini kita akan berfokus pada pengisian data penduduk ya. Yang dimana di awal kita akan mengisi, untuk mencari data penduduk kita akan mengisi nama orang tersebut dan tanggal lahirnya. Setelah itu, kalau kita benar mengisi nama dan tanggal lahirnya, akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, kalau di halaman berikutnya, nanti akan muncul hasil dari pencarian tadi, seperti nomor kakak orang tersebut, terus nik, nama, tanggal lahir, usia, tempat lahir dia, jenis kelamin, nomor HP, agama, pendidikan, pekerjaan juga, dan status hubungan dalam keluarga, serta status perkawinan, kewarganegaraan, kepala keluarga, dan yang terakhir nomor HP kepala keluarga. Nah, jika kita salah dalam penginputan data penduduk, nanti akan munculkan notifikasi seperti data tidak ditemukan. Maaf, data yang Anda cari tidak ditemukan, mungkin karena data tersebut tidak ada atau salah masukkan data. Silakan coba lagi dengan data yang benar atau hubungi admin. Selanjutnya, kita juga memberikan tanda bintang di beberapa nomor terakhir penduduk agar berikan privasi kepada penduduk-penduduk tersebut. Lanjut. Nah, di function terakhir ini, usia para penduduk bisa langsung terlihat secara otomatis dari didapat dari tanggal tahun lahir seseorang sampai tahun sekarang. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan di database dahulu karena sebelum itu kami dari kelompok 6 sudah mengumpulkan data-data dari beberapa warga di pendataan di Perum Ranca Manyar. Sebagai contoh, kita sudah ada di database penduduk. Di database penduduk ini ada tabel admin, ada tabel anggota, ada tabel data lain, tabel informasi, tabel KK, tabel RT, ataupun token. Token ini berguna sebagai siapa pengguna usernya, apakah itu admin atau itu warga, atau itu RT maksudnya. Nah, di sini kita sudah memasukkan sebagai contoh Hambali, ini jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya sekian, tempat lahirnya Jakarta, agamanya Islam, pendidikannya segitu, terus nama ayah dan nama ibu. Lanjut kita akan ke programnya. Oke, di program ini warga ini bisa melakukan akses tanpa login. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya. Di sini kita bisa mencari warga tersebut. Sebagai contoh, yaitu tadi Hambali, tanggal lahirnya sekian. Kita langsung di submit, ada button cari di sini. Kita klik. Nah, data-data dari Hmm. 3 Hambali tersebut akan memunculkan. Oke, di program ini warga ini bisa melakukan akses tanpa login. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya. Di sini kita bisa mencari warga tersebut. Sebagai contoh, yaitu tadi Hambali, tanggal lahirnya sekian. Kita langsung di submit, ada button cari di sini. Kita klik. Nah, data-data dari Hambali tersebut akan memunculkan.
Oke, berikutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang mendemonstrasikan program kami yaitu kependataan penduduk. Di kependataan penduduk ini memiliki dua user, yaitu user admin dan juga user ketua RT. Nah, di mana di ketampilan admin kita akan memasukkan username dan juga passwordnya. Ya, di sini adalah tampilan dari admin. Nah, di tampilan admin ini yaitu ada menu dashboard, ada menu ketua RT, di sini ada dashboard, ada menu ketua RT, ada data keluarga. Data-data ini akan terkumpul dari datanya si ketua RT. Nah, ada data keluarga, ada data penduduk, dan data lainnya. Nah, data lainnya ini berisikan orang-orang yang baru pindah ataupun pendatang atau orang yang meninggal atau baru lahir. Nah, di sini di data admin ini, di akun admin ini kita bisa menambahkan fitur, menambahkan informasi yang akan disampaikan oleh admin melalui ketua RT. Berikutnya di sini juga kita bisa menambahkan administrator, admin lagi. Berikutnya lalu kita bisa logout di sini. Lanjut kita akan menampilkan data ketua RT-nya. Ya, di sini sudah terlihat tampilan dari data ketua RT-nya. Nah, di RT ini ada tampilan dashboard, ada data tampilan keluarga. Di sini bisa menambahkan kepala keluarga, ada data penduduk, ada data lainnya yang bisa ditambahkan oleh Pak RT-nya ini. Dan di Pak RT ini bisa mengganti password atau mengganti perbarui datanya. Nah, informasi ini bisa terkoneksi dengan informasi apa yang didapatkan oleh admin. Mungkin cukup sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih. Berikutnya akan disampaikan oleh Bang Yanuar. Oke, sekian demonstrasi dan juga uh, hasil short code dari kelompok kami. Aplikasi ini kita fokuskan untuk pengolahan kependudukan secara mikro. Kita mulai dari dua user, yaitu user admin dari desa, satu lagi user dari RT. Nah, fungsinya adalah agar data kependudukan dapat terrecord dari segi mikro ke desa itu sendiri, sehingga tidak ada data yang ibaratnya terskip, ataukah nanti misal ada pendatang baru, ataukah nanti ada data kelahiran atau kematian itu dapat record. Harapannya adalah uh, si program ini dapat diimplementasikan di kemudian hari ataupun berguna di kedepannya, karena menurut kita sendiri aplikasi ini cukup membantu dari segi kependataan penduduk secara mikro itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, kita masih mengembangkan program ini ke depannya agar lebih optimal lagi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.